Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Mai, ini kan dalam rangka kegiatan untuk praobservasi ya. Saya izin untuk merekam kegiatan kita kali ini ya, Bu Mai. Oke, untuk persiapan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Mai besok kira-kira sudah sampai berapa persen persiapannya Bu Mai? Ya, untuk persiapan melihat referensi tentang materi fenomena alam Ya. dari berbagai sumber, menyiapkan alat dan bahan. Kami sebagai guru menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan belajar mengajar yang berdiferensiasi. Oh begitu. Untuk tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar mengajar besok? Untuk tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dan melalui metode diskusi dan learning based project, Ya. anak-anak mampu menyebutkan warna pelangi agar anak-anak juga bisa tahu proses terjadinya hujan. Selain tadi itu Bu, metodenya saya juga melalui kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Anak-anak dapat memahami bagaimana fenomena alam terjadi. Dan anak-anak juga bisa mengenal atau mengetahui proses fenomena alam seperti terjadinya hujan dan adanya pelangi. Iya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, untuk area pengembangan, saya mengembangkan kemampuan anak-anak memahami proses fenomena alam, hujan dan pelangi, terus mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan, tulis, serta membangun percakapan antara mereka kepada teman satu ke teman yang lainnya. Oke. Terus untuk mengembangkan kemampuan dalam mengenali dan melihat hubungan antara pola, simbol, dan data. Iya. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan Bu Mai bisa diceritakan mengenai metode pembelajarannya, strategi yang dipersiapkan oleh Bu Mai. Untuk strategi yang saya persiapkan dan teman sejawat saya juga, kita sama-sama berkolaborasi. Apa aja yang disiapkan, kita menyiapkan bahan flashcard, poster hujan, pelangi, gambar agar anak-anak tahu terjadinya hujan itu seperti apa pertama kali, dan flashcard huruf. Terus ada gelas sama air dan pewarna makanan yang menjadikan mereka tahu akan beberapa pencampuran warna dan menjadi pelangi, warna pelangi situ. Dan juga menyiapkan LKPD-nya, lem kertas dan kertas lipat, juga kertas HVS, krayon, dan jas hujan. Bisa diceritakan mengenai metode pembelajaran yang akan digunakan Bu Mai? Untuk metode pembelajaran menggunakan metode observasi, tanya jawab, dan proyek. Iya. Oke. LKPD juga kita gunakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Mai atas waktunya di sesi kali ini. Semoga kegiatan pembelajaran besok yang akan dilaksanakan bisa berjalan sesuai harapan. Amin. Berjalan dengan baik dan anak-anak mendapatkan pembelajaran yang bermakna ya, dan paham akan materinya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Perhatikan, anak-anak, hari ini belajarnya mengenai air itu berwarna, ada warnanya enggak ya? Tidak. Bening, ya. Nah, di sini Bu Mai sekarang megang air berwarna enggak? Ada warnanya enggak? Nah, nanti kita eksperimen, ya. Mencampurkan warna merah,
hijau, kuning, nanti jadi apa ya kalau dicampur warna itu? Nanti dikasih bermain pewarna, meneteskan warna sedikit-sedikit, terus nanti ada tisu. Dilihat di tisu itu nanti warnanya akan menyatu jadi apa? Kalau hijau sama kuning nanti pencampurannya jadi apa? Nanti dijaga. Terus kelompok 2 di sini ada apa namanya ini? Biji-bijian ya. Ini terbuat dari plastik. Nah, untuk apa Bu? Anak-anak, air. Air itu huruf depannya apa ya? A. Oke. Contoh. A. Anak-anak bisa buat huruf A. Gimana Bu? Terserah. Nah, di sini buat huruf A. Nah, ini contoh. Terus A sama apa lagi ya? Air. I. Nah, ini yang ketiga. Di sini disediakan gambar apa? Gambar apa ya ini? Gambar awan. Awan turun hujan. Siapa yang menciptakan air hujan? Awan. Kelompok 3 nanti mewarnai gambar awan. Ini lagi. Kalau sudah selesai semua, silakan. Silakan apa? Di sini disediakan majalah. Anak-anak boleh membaca bab. Paham? Paham? Bisa dimulai? Bisa. Oke. Halo. Kukur punya apa ini? Punya apa ini? Apa ini ya? Ada cairan warna-warni. Tahu nggak warnanya? Ini warna apa ya? Wow, jadi warna apa itu? Biru. Ya, gantian ya. Oke, dikasih kesempatan untuk menuang. Sekarang warna apa, Bu Bin? Ambil dari sininya aja, Bu. Nah, yuk silakan sekarang. Siapa ini? Ayo, kita ke sini. Ayo. Ke sini. Celupkan. Nah, warna apa itu? Warna apa? Merah. Ayo, siapa lagi yang mau merah? Yuk silakan. Ayo silakan dituang sini. Ya, silakan ya sebelah sini buat huruf I. Ini habis dia ya, habis ini. Ambil buat huruf. Buat huruf I. Oke, jadi warna Buat huruf ini Fatia. Fatia. I boleh. Nah, sekarang Habibi dipegang. Diam, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika. Bagaimana kabarnya, Bu Mai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Tetap semangat ya. Jadi izin untuk melakukan rekaman ya, Bu. Kemarin kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah sempat saya pantau. Nah, ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang kemarin sudah dilakukan dalam kegiatan pembelajarannya Ibu untuk perihal tujuan dari pembelajaran kemarin, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Alhamdulillah sudah, meskipun ada beberapa yang mungkin memang masih kurang. Tos. Oh, iya, maksudnya. Boleh tahu Bu, sesuatunya itu yang bagaimana?
Ya, ada beberapa anak yang mungkin tidak mau untuk bekerja sama ketika kegiatan itu, maunya ingin belajar sendiri. Kan di situ ada sebuah kelompok, ada beberapa kelompok mereka tidak mau, ada beberapa anak yang tidak mau, ingin melakukan pekerjaan itu sendiri tanpa mau bersama-sama dengan temannya. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi anak yang tidak sesuai dengan target tersebut? Ya, kita berusaha untuk membujuk agar anak itu mau dan bisa memahami kalau kita ini sama teman-teman harus saling membantu, bekerja sama dalam hal apapun, meskipun dalam hal belajar, bermain. Betul. Dan hasilnya Ibu setelah apa yang Ibu lakukan itu tadi, Alhamdulillah anaknya akhirnya mau untuk melakukan pembelajaran itu secara berkelompok. oh begitu. Ya, setelah kita rayu dengan cara ada juga kan kita bantuan teman juga, alhamdulillah anaknya akhirnya mau untuk bekerja sama sama. Oh. Nah kemudian untuk langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk rencana ke depannya? Stop. Gak paham. Ya, saya akan berusaha untuk Jadi saya akan berusaha lebih maksimal untuk membuat kegiatan pembelajaran yang dimana permainan kegiatan di dalamnya membuat anak-anak itu lebih tertarik untuk bekerja sama dengan antusias biar lebih semangat lagi dalam belajar di kelompok. ya. Saya juga akan terus memantau anak-anak dan memberi semangat pada mereka di setiap pembelajaran Ya. atau materi-materi yang lain untuk kedepannya. Oh, begitu ya Bu ya. Lalu kemudian untuk komitmen ke depannya dari Bu Mai bagaimana? Saya akan berkomunikasi dua arah dengan mereka. Saya akan terus memantau mereka melalui asesmen yang saya buat dari jurnal, dari catatan anekdot, dan saya akan berkonsultasi dengan orang tua mereka jika itu diperlukan, karena sebetulnya mereka memiliki potensi-potensi yang bagus. Hanya mungkin ketika di rumah kurang adanya komunikasi dengan orang tua. Jadi seperti itu ya Ibu ya. Ya harapannya semoga memang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan Akan lebih baik lagi, akan lebih semangat lagi untuk anak-anak dan juga untuk kita sebagai pengajar. Oke, baik. Seperti itu. Jadi terima kasih atas waktunya dari Bu Mai. Semoga memang ini bisa berjalan dengan sesuai harapan ya. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bu Mai ya. Kemarin kita sudah melakukan proses observasinya. Nah sekarang izin saya melanjutkan proses untuk pasca observasi ya Bu Mai. Oke. Nah bagaimana pendapat Bu Mai setelah menyajikan pelajaran kegiatan belajar mengajar kemarin Bu Mai? Kalau menurut saya dapat mengetahui keberagaman semangat anak-anak. Ada yang semangatnya tinggi, ada yang enggak semangat, ada yang ya lumayan harus dengan dukungan. Iya. Apakah proses pembelajaran
tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan sama Bu Mai? Alhamdulillah sudah, meskipun ada beberapa kendala, namanya juga anak ya Bu. Iya. Mungkin Ibu dapat menceritakan hal-hal yang dirasakan mungkin yang memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin, Bu Mai? Alhamdulillah saya senang sekali karena anak-anak banyak yang ekspresi mereka itu senang karena dengan pembelajaran materi kemarin itu anak-anak ada pencampuran warna, melihat loh Bu ini kapas kok jadinya warnanya bercampur gimana ya? Tadi kan anak-anak sudah melihat, jadi saya ulas lagi, saya ceritakan lagi. Jadi menurut Bu Mai itu sangat memuaskan. Ya, alhamdulillah. Kalau melihat dari ekspresi mereka, mereka senang. Dan memang mungkin ada beberapa itu tadi yang anaknya tidak mood, ya. Mungkin dari rumahnya kurang semangat untuk belajarnya, jadi kita harus perlu ekstra merayu untuk bisa semangat lagi dalam belajar kemarin. Oh iya. Jadi kan proses coaching ini kita lakukan dengan tujuan supaya memang tujuan dilaksanakan proses coaching ini. Jadi kita mengingatkan sekali lagi, kita review lagi tujuan dilakukan proses coaching ini supaya untuk bisa mengobservasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Jadi untuk dari Bu Mai sendiri, pendapatnya Bu Mai setelah melakukan dan setelah menyajikan pembelajaran, kegiatan pembelajaran kemarin itu tadi Bu Mai merasa bagaimana Bu? Merasa senang, Ya. bangga sama mereka meskipun ada beberapa kendala lah. Namanya juga anak-anak, kita harus sebagai guru TK harus pintar-pintar merayu, memancing mereka agar semangat mereka timbul kembali. Iya. Dan proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Alhamdulillah sesuai. Kita bagi beberapa kelompok itu, kita bagi dengan bagian kelompok pertama melihat kegiatan atau pencampuran warna yang mereka lakukan, lalu kelompok kedua mengamati gambar seperti pelangi dan hujan, bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya. Dan tadi Ibu menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan ya untuk Ibu dalam proses pembelajaran kemarin itu. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Untuk ketercapaiannya ada beberapa anak yang perlu kita kita lebih lagi untuk memberi materi, untuk dikhususkan lagi karena memang anaknya itu Bu, agak kurang dalam menerima materi itu kurang fokus. Terus kita tanya juga anaknya hanya diam. Kan kadang ada anak yang memang ditanya langsung jawab, sedangkan itu ada beberapa memang dia kurang fokus atau dia nggak paham dengan pertanyaan kita. Yang lainnya alhamdulillah sudah antusiasme bagus dan bisa menjawab sesuai apa yang kita beri pertanyaan. Yang menjadi kesulitan dari murid-murid menurut Ibu? Ya mungkin itu dari anaknya itu Bu, dari rumah mungkin sama orang tuanya kurang diperhatikan. Jadi ketika di sini, ketika belajar, yuk kita waktunya mewarnai, yuk kita waktunya pembelajaran ini, dia hanya diam. Untuk respon itu kurang, cuma hanya beberapa sih, enggak semua. Ya, cuman kita alhamdulillah kan kemarin dibantu sama teman Bu Fitri itu, jadi kita sama-sama saling mengisi lah di situ. Iya. Kalau untuk dari Bu Mai sendiri yang menjadi kesulitan, apakah ada kesulitan? Kemarin itu sempat ada kejadian anak berebut untuk kegiatan
pencampuran warna itu. Mungkin kan dia kan, loh Bu apik kok Bu, bagus ya Bu warnanya jadinya gini ya, mungkin di situ. Jadi agak berantakan juga di tempatnya, di bagian materi. Apakah ada solusinya dari permasalahan itu? Ya alhamdulillah, ya kata masukan dari teman juga kemarin katanya untuk agar warnanya itu tercampur rata bagus itu kurang air. Saya kemarin kan memang menyajikan hanya sedikit airnya. Jadi masukan dari teman juga kemarin agak diperbanyak airnya Bu, biar agar pencampuran warna ketika di kapas itu biar menyatu. Apakah sudah terselesaikan Bu untuk kendala-kendalanya kemarin? Alhamdulillah sudah. Terus kemudian apa menurut Ibu sendiri untuk rencana tindak lanjut ke depannya supaya ada kebermaknaan dalam pembelajaran anak-anak, menurut Ibu bagaimana yang harus dilakukan? Kita akan belajar apa ya, memberi materi yang bagaimana caranya anak itu biar lebih paham. Bagaimana cara kita untuk memantik anak-anak, memberi pertanyaan agar anak-anak lebih antusias, lebih paham dengan apa yang kita sampaikan ketika belajar. Untuk komitmen Ibu sendiri, apakah sudah mulai dilaksanakan atau sudah mulai terpikirkan Bu? Insya Allah sudah ada beberapa yang sudah terlaksana, ada yang beberapa yang belum. Untuk rencana kedepannya seperti itu ya Bu. Oke. Oke, baik. Mungkin proses coaching hari ini kita sudah sampai di sini ya Bu Mai. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Mai ya. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa memberikan dan menyajikan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak kita semua. Oke. Terima kasih Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Deni. Bu Deni, tadi saya sama rekan saya sudah melakukan proses coaching. Mungkin saya ingin mempersilakan Ibu sebagai observer untuk mengobservasi apa yang sudah kami praktekkan barusan Bu. Monggo Bu. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Bu Desi sudah meluangkan kesempatan untuk melakukan proses pasca observasi lanjutan dari kemarin ya. Jadi, hari ini tadi saya alhamdulillah juga berkesempatan bisa hadir di sini untuk menyimak bagaimana proses coaching di bagian pra observasi yang sudah Ibu berdua lakukan. Menyimak pertanyaan yang diberikan oleh Bu Desi tadi sudah mengenal, ada beberapa hal yang ditanyakan dan sudah dijawab oleh Bu Mai. Saya yakin apa yang penjenengan tanyakan tadi terjadi pada saat proses observasi kemarin, begitu kan Bu? Ya. Saya pikir tidak ada yang harus ini, cuman saya mau bertanya kepada Bu Desi, apakah proses coaching yang jenengan lakukan kemarin sudah berjalan dengan lancar? Adakah beberapa kendala yang Ibu alami? Alhamdulillah untuk kategori lancar cukup ya Bu ya. Cukup ya. Hanya memang ada sedikit kendala karena kita memang posisi sekolah ini berada di lingkungan yang padat penduduk. Terkadang memang kita proses perekaman ada beberapa lalu lalang lewat itu masuk ke situ begitu. Jadi kekurangannya ya di situ ya Bu. Oke. Untuk coach sendiri bagaimana Bu? Coach alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi coachingnya sendiri memahami
bahwa kegiatan pembelajaran mengajar yang dilakukan itu baiknya adalah kegiatan pembelajaran yang memang punya kebermaknaan untuk murid dan juga punya tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk murid, Bu, seperti itu. Alhamdulillahnya begitu. Untuk diferensiasinya Ibu sudah lihat kemarin? Alhamdulillah ada beberapa yang saya lihat, salah satunya di diferensiasi konten, Bu. Jadi anak-anak membuat yang namanya praktek itu untuk membuat pelangi gitu. Jadi kan memang temanya itu kemarin tentang alam ya, fenomena alam. Jadi fenomena alam yang terjadi diambil topik yang hujan dan pelangi. Kan kondisi yang saat ini terjadi kan memang sedang sering hujan, Bu, sama pelangi. Seperti itu. Kita memang berencana Ibu ya, Oke. bisa maksimal. Iya. Tapi semua itu terlepas dari kenyataan, pasti ada kendala. Kemudian menurut Bu Desi, kendala apa yang kemarin menurut penjenengan ya, kita menurut Bu Mai ya, menurut penjenengan adakah kendala yang tidak sesuai dengan target Bu Desi? Ada beberapa, Bu, Selain perekaman tadi ya? Iya. Di proses pembelajarannya? Iya, ada. Apa misalnya Bu? Waktu kan, karena kebetulan memang kemarin itu topiknya berkaitan dengan yang namanya fenomena alam dan ada kaitannya dengan air. Nah, kalau anak-anak sudah mendengar, melihat yang namanya air itu kan rasanya waktu 30 menit, 60 menit itu kurang gitu. Jadi kadang kita memang sudah menyajikan ini untuk yang kelompok ini, kemudian dilanjut, tapi anak-anak maunya di yang praktek membuat pelangi itu terus saja gitu ya. Melatih kesabaran sama ininya juga, kedisiplinannya. Menurut Bu Desi, target itu kira-kira sudah terlampaui berapa persen Bu? 85% insya Allah sudah terpenuhi, karena memang sudah memahami anak-anak. Untuk proses pembelajarannya nih? Iya. Terus kendala itu nanti solusinya ke depan seperti apa? Solusinya menyiapkan waktu dengan baik dan yang pasti benar-benar selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas ke anak-anak. Jadi supaya mereka keyakinan kelasnya sudah tertanam. Oh, seperti ini memang sudah rutenya seperti itu. Itu menurut Bu Desi ya? Iya. Apakah hal-hal semacam ini sudah Bu Desi sampaikan kepada guru yang bersangkutan pada saat sebelum pembelajaran atau pada saat pasca? Alhamdulillah pada saat sebelum itu sudah saya ingatkan, Bu. Nah, terkadang memang di lapangan itu berbeda dengan kondisi saat perencanaan. Terakhir, manfaat apa Ibu yang Ibu rasakan ketika melakukan observasi kemarin? Dari sisi Bu Desi aja. Dari sisi saya itu saya merasa bahwa yang kita harus, selain kita harus mengatur waktu, Bu, kemudian kita bisa tahu ketika dengan kita melihat proses kegiatan belajar yang dilakukan rekan kita, persiapan itu memang harus benar-benar dimatangkan. Dan tentang keyakinan kelas itu anak-anak memang harus benar-benar sudah memahami dulu sebelum kegiatan pembelajaran itu berlangsung gitu. Oke, terima kasih Bu Desi atas jawaban-jawabannya.
Semoga observasi kali ini tidak berhenti sampai di sini, Bu Desi ya. Nanti bisa dilakukan dengan guru yang lain, Bu Mei ya. Untuk Bu Mei sendiri bagaimana, sudah ya? Alhamdulillah, dengan apa ya, Dengan observasi ini bagaimana, Bu? kita jauh lebih paham, terus pribadi saya juga lebih senang karena apa ya, sudah sama kepala sekolah sudah menilai bagaimana kinerja kita di kelas, apa kekurangan saya, jadi saya kan bisa introspeksi diri lagi. Gitu ya. Kira-kira masih dibutuhkan lagi lah, Bu? Kaitan semacam ini? Sangat dibutuhkan. Sangat, karena memang kita juga harus belajar. Baik, terima kasih. Semoga apa yang sudah dilakukan pasti tetap berlanjut ya, Bu. Amin. Diberkahi kembali. Amin. Dan manfaatnya kita bisa rasakan semua. Amin. Terima kasih dari saya, Bu. Oke. Bisa dihadiri kegiatan Oke, ini. baik. Sekian kegiatan dari proses observasi pada hari ini. Saya berterima kasih pada Bu Mai atas waktunya dan juga ke Ibu Dene. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.